Ya mengko nalikane teka apa wa'dul akhirati apa janji sing terakhir. Aisa ati tegese kiamat. Cina mengko bakal nekano ingsun bikum ing sira kabeh lafifan khale bergelombang utawa khale berkelompok jami'an khale berkelompok antum ya sira kabeh wahum lan bani Israil. Muni kula terangno separo mawon sing mungkin sing separo tentang Nabi Muhammad. Niki wonten ayat tentang kritik terhadap pola atau watak dasar orang sing sugih. Mboten sugih desa, sugih kabupaten itu sing melarat, maksudnya sugih tenan. Umpama manusa nu miliki khazanahe rahmate Allah, iku mesti tambah medhit. Ya, artinya wong tambah sugih mesti tambah medhit. Senajan to medhite wong sugih kuwi jek luwih akeh timbang lomane wong melarat. Angger. Medhite wong sugih nasional iku nak bayar zakat jek 1 miliar. Lomane wong melarat ya ora tau zakat. Tapi sekarang itu di kota sedang dikembangkan logika infak, orang-orang kaya itu sadar infak. Makanya sekarang itu donatur-donatur kota itu sedang mengembangkan lembaga-lembaga agama itu sehat semua. Karena memang sekarang itu trennya itu baru sadar-sadarnya orang kaya mau zakat, mau infak. Secara nasional wonten rumah zakat, nggih, tenggene Jakarta wonten basis badat infak dan apa? Zakat. Dan lembaga-lembaga kayak di Universitas Islam Indonesia atau UGM nggih wonten lazis lembaga infak dan apa? Zakat. Ya, terus rumah zakat, basis dan sebagainya. Itu keberhasilan ulama atau orang-orang baik, ya ulama atau ustadz atau orang-orang baik untuk memberi penyadaran sama orang-orang kaya. Logika penyadarannya itu mudah sebenarnya. Kalau kita mau berpikir serius itu mudah. Begini, orang itu kalau punya mobil Mercy, gak ada mobil Mercy sing regane 0,5 miliar napa sak miliar. Niku untuk perawatan niku kena nggo makani cah yatim 10. Kok oli ini mobil Mercy 500.000 piro. Paham? Engko tuku bensine 1 liter sing super nopo niku ya larang. Semua peralatannya larang. Apalagi orang-orang kaya yang punya selera aneh, misalnya ngrumat bulldog atau herder. Niku jatah dagingnya itu 1 hari 5 kilo. Gue ngrumat cah yatim niku. Lah nek di herder sing sedina daging 5 kilo, niku artinya nek 50.000 mun 250.000 ping sak wulan terus gitu. Gue ngrumat apa? Herder. Kalau orang-orang kaya kota itu kan aneh-aneh, kadang punya kebun binatang mini dan itu artinya biayanya apa? Tinggi, nggih. Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan. Tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam. Artinya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu diinfakkan sama fakir miskin atau yayasan. Dan itu yang sekarang baru digarap kayak Ustadz Mansur dengan banyak bikin pondok tahfidzul Quran, terus ya banyaklah orang-orang yang menggalang dana dari donatur-donatur yang cara berpikir sekarang sudah mulai benar, yaitu dibandingkan kayak begitu. Mereka wong sugih niku nak mboten diingatkan begitu, biaya untuk asetnya itu lebih tinggi ketimbang napa umpama dienggo ngrumat sinten fakir napa miskin. Mungkin jenengan bayangno wong rumat mobil senilai 1 miliar itu putaran perawatannya itu 1 bulan minimal masih 2 juta. Nggo ngrumat napa? Nah itu nggo digo sedekah niku mun manfaate mboten karuan. Karena ndak mungkin mobil rega 1 miliar kok oline rega ning dalan. Pas pinten ramu pinten niku 20.000 mboten. Nah sekarang alhamdulillah kesadaran itu ada. Tapi tetap saja ngendikane pangeran, kalau kamu yang menguasai aset dunia ini tentu kamu akan takut lamsaktum khosyatal apa? Infak. Nah, sekarang tuh orang-orang tuh tertipu karena sekarang ada lembaga-lembaga donor, misalnya kayak orang-orang kaya di Amerika, di Eropa, itu mereka memang ada donor. Kalau ada gempa, ada tsunami nyumbang sampai miliar. Tapi mereka itu dapat uang dari karena menggarap aset-aset kita. Misalnya Amerika nggarap Exxon Mobil di Indonesia, nggarap berbagai perminyakan di Indonesia, Freeport dan sebagainya. Memang ada dana safety net, dana sosial. Ya dan memang miliaran karena dari aset triliunan tentu napa? Sementara kita sing mau donya dikano separo wae cek
Cek 20.000 wong donya induke mbok 50.000. Dikekno separo mbok selawe napa? Tapi ini jadi pelajaran nggih. Mane kula matur nuwun nggih ambek tiang-tiang kota sing menggalang itu. Sekarang itu ada kesadaran gimana orang-orang kota itu sadar bahwa saat mereka itu kikir terhadap fakir miskin, saat mereka kikir terhadap yatim piatu, toh mereka mengeluarkan uang puluhan juta untuk aset-aset yang mereka miliki. Pemenang sing nak diselera aneh-aneh itu tadi kayak merawat mobil mewah itu ya biayanya tinggi. Merawat benda-benda seni itu juga biayanya apa? Tinggi. Pemenang wong kota sing diselera mobil mewah sitok Alphard 1 miliar, wis ngono dia mobil antik 5. Golek suku cadange tok ning Jerman. Bahwa itu biayanya berapa untuk memenuhi apa? Seleranya. Tentu karena putaran biayanya tinggi, mereka pasti la amsaktum khasyatal infaq. Nak duitku 1 juta tak kena fakir miskin, dan kok aku nak tuku oline Alphard piye? Nak tuku oline Mercy piye? Bahkan apa sudah aku fakir miskin rasido, lan kok herderku gak mangan sedina entek daging 4 kilo. Wong fakir miskin kok dibandingno napa? Herder. Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Ini kados tengene fikih-fikih. Ngerawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram. Karena efeknya nanti orang tidak peduli. Efeknya orang tidak apa? Tidak peduli. Saat ini sampean delok mau. Wong lagi duwe sapi, kowe ora tau ngedusi anake, malah esuk ngedusi sapi. Lha iku kan mboten terus ado-ado. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut, esuk-esuk dilapi, kandange dilapi, wadal anake bekompol dibeno. Tapi nak telek perkutut, esuk-esuk napa? Steril terus. Artinya betapa manusia itu mudah lupa. Ngerduwe mainan, di kesenengan wis. Begitu juga menyangkut dunia sepele kok tiang-tiang melarat niku rak mestine kudu sayang mbek anak. Iki gara-gara gelas dipecahno anak ditabuki. Gelas regane mbok 2.000. Jiwet anake ditabuki kok anake mriyang priksa entek 200. Oleh kedonya nomor gelas pecah. Nah kula tak haramno tenan bojo kula nyentak anak perkara gelas pecah, TV meneh ada gelas, TV pecah kira-kira ora tak sentak. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gelas. Ya itu tadi karena kita merasa memiliki. Jadi cara ilmu hikam, cara tasawuf, kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan. Merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Saya sama di duit, ngerasa itu mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu-ilmu tasawuf, wong nak salah awale mesti salah mrine. Sing disebut al-bidayah lahiyan nihayah. Al-bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti dadi akhire perkara. Sampeyan nak duwe dhuwit 50.000 dari awal ngrasa wae pangeran mau titipan. Iku lomo ya gampang. Tapi nak dari awal ngrasa waekmu ya aneh. Sampeyan dadi kiai nek ana santri kirimane pangeran, cek bubar cek apa ya enteng. Dhisik sing nekakno pangeran saiki sing bubar pangeran. Tapi nak ngrasa wae ngaji ki iki godhenge ra karuan. Terus meriang. Mergo ngrasa wae dadi iku ya ana asal usule, wong medhit, wong drengki ya ana napa? Asal usul. Paham ya? Ngrumat anak bojo ki ngoten. Kula niku nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula kan ngrumat anak nggih. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya kurang. Yo aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saenake dhewe. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknani wa tamlikuna khazaina rahmati rabbi ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya, tapi ngerasa apa? Ngerasa. Coba kalau zaman Kanjeng Nabi nak ngelatih wong lomo itu gampang.
Pancen Nabi wong pinter. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran bagi kita. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah muntelas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin. Jadi Kanjeng Nabi, kowe salah Aisyah, sing mbok kekno sing ijek. Jadi alhamdulillah sah jek ana sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera. Niku entek, mergo dekne entuk hadud dunya, tapi justru dikakno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Gemun kula kok ana fakir miskin lha iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa misalnya di dhuwit 50.000 dikakno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham gitu? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian, muni sing ijek sing ning kota. Pancen uteke wis Cina. Paham ya? Dadi niku Kanjeng Nabi cara nglatih pinter. Dari awal dilogikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi boten, dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat Bilal. Sehingga beliau tersiksa. Kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita akan kebalikan, sholat itu problem. Mergo ganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau sauk isek cepet-cepet napa sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku ngendikan teng Bilal arifna ya Bilal, mbok aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajahnya kita berbinar-binar senang. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga. Do senang semua keluarga senang. Mergo Nabi badhe napa? Salat. Nabi ketok ceria, ketok senang. Mergo Nabi sing mbak dawuh wa qurratu aini fis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali, atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam ambek molat-molet. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Paham ya? Nah kita kan walian. Napa? Ya. Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning ranjam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya jangan ngaji ini napa? Tobat. Itu penistaan harkat manusia. Paham? Penistaan harkat napa? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule ngledek mau seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kaya ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, dianggap sebuah problem. Akale ning ndi? Wong pesta ambek pangeran dianggap problem. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah dan ketika ditarik itu sakit. Mergo panah itu bentuknya kados pancing, tambah mlebu ditarik tambah sakit. Mergo bentuknya kados pancing wonten grendele. Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis kok jupuk nek pas salat. Ketika